نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وله من حديث عائشة رضي الله عنها setelahnya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا من كان له ساعة ولم يضحي fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan walam yudhahi, aslinya itu yudhahi, kemasukan lam jazm sehingga huruf illatnya berupa ya itu dibuang, itu namanya majzum bil hadzf. Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki kelapangan walam yudhahi dan tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekat-dekat ke tempat kami sholat. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahu Al-Hakim. Hadis ini riwayat Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim, lakin rajjaha al-aimma wa ghairuhu waqfahu, akan tetapi para ulama dan yang lakin rajjaha al-aimmatu wa ghairuhu, akan tetapi para ulama selain Al-Hakim lebih merajihkan waqfahu, mauqufnya hadis ini. Jadi hadis ini mauquf ala Abi Hurairah, mauquf ala Abi Hurairah. Takhrijul hadis, hadis Abi Hurairah rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Hakim, wa fi isnadihi Abdullah ibnu Ayyash al-Qutbani dha'ifun, wa aidan qad rajjaha ba'dul huffaz fi hadzal hadis al-waqfah, dan juga sebagian para hufadzul hadis dia merojikan hadis ini mauquf. Ya, hadis ini lebih dirojihkan atau dikuatkan sebagai hadis yang mauquf. Walahu tariqun ukhra, hadis ini memiliki jalan yang lain. Rawaha Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni fiha, padanya ada perawi yang bernama Amr ibn al-Husain. Nah, Amr bin Husain ini matruk fal hadis dhaif, kata beliau. Amr bin Husain adalah perawi yang matruk sehingga hadis ini, kata beliau, dhaif. Syekh Taufik lebih condong ke hadis ini dhaif ya. Disebutkan juga yang merojikan mauquf Ibnu Abdul Hadi yang mengatakan waqad rajjaha ba'dul huffaz fi hadzal hadis al-waqf, di antaranya Ibnu Abdul Hadi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, di sini kan cuma dinukilkan saja ya, rajjaha ba'dul huffaz fi hadzal hadis al-waqfa, di ta'liq disebutkan Fathul Bari. Kalamnya Al-Hafidz adalah wal mauquf
ashbahu bis-shawab. Qalahu at-Tahawi wa ghairuhu. Mauquf itu lebih ashbah bis-shawab, lebih mirip dengan kebenarannya, maksudnya lebih mendekati kebenaran adalah mauquf. Kata Al-Hafidz qalahu at-Tahawi, dikatakan oleh Imam At-Tahawi. Jadi yang menyatakan hadis ini dhaif Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Hadi, dan juga Al-Imam At-Tahawi, ya, serta para ulama yang lain. Al-muhim, hadis ini lebih aqrab ila ad-dhaif. Jelas? Jadi hadis man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Namun ya ikhwan, ini praktek anak pribadi. Hadis-hadis yang seperti ini kadang kita dapati ya di darul hadis ini ya dhaif. Namun hadis-hadis yang seperti ini kadang ma'ruf di kalangan ikhwan, ya. Mereka tahunya hadis ini sahih. Kadang kita ini nyampaikan sesuatu karena mungkin kita dianggap orang sigor gitulah. Ikhwan itu lebih dengar kepada ustaz-ustaz yang mungkin dia kagumi, sehingga hadis-hadis seperti ini masyhur. Labas antum ngikuti apa yang ma'ruf di kalangan mereka, ya, antum sampaikan misalkan ceramah, khutbah, hadis-hadis yang seperti ini, karena mereka menganggap masyarakat itu sahih hadisnya, karena tingkat pemahaman mereka belum nyampe juga hadis ini dhaif. Karena terkadang kalau kajian-kajian di tempat umum kadang ana sampaikan karena mereka ma'ruf, ya, taunya hadis ini sahih, namun secara periwayatan hadis ini aqrab ila ad-dhaif. Di zaman sekarang ya ikhwan, antum nukilkanlah kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, orang kadang belum terlalu bisa terima. Tapi kalau ada video Ustadz Firanda, ya enggak, Ustadz Syafiq Reza, kadang orang lebih bisa nerima, ya benar. Karena ikhwan kita ini tadi tidak terbiasa yang dengan ilmiah, tidak biasa. Mereka biasanya itu qala ustad, qala kiai. Kalau di kalangan NU itu qala kiai. Kalau di kalangan salafiyin, maksudnya bukan orang-orang yang berngaji salafi lah bahasanya. Kalau salafiyin asli tulen dia pasti Al-Quran dan Sunnah. Itu terkadang cukupkan dengan qaulnya ustad. Ada ustad favoritnya dia, yang dia anggap senior, dia anggap berilmu, ya diterima walaupun tidak ada dalil kadang misalkan, tapi itu ijtihad, kadang lebih diterima. Nah, sehingga ketika antum dalam bab dakwah atau yang semisalnya, ketika pemahaman mereka seperti itu, antum ikutin saja. Min bab apa? Min bab ta'lif, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, minas sunnah, ya, tarkus sunnah min ajli ta'lif. Termasuk bagian dari sunnah meninggalkan perkara yang sunnah dalam rangka apa? Ta'lif. Ta'lif itu berlembut-lembut, pelunakan terhadap orang yang kita dakwai atau masyarakat yang ada tadi. Ketika sudah ma'ruf, masyhur, pemahaman seperti itu, ya sudah, itu biarkan, jangan terlalu istidam, bentrokan. Nah, yang seperti ini sebenarnya dipraktekkan oleh para ulama. Contoh misalkan di buku-bukunya Asy-Syaukani, ma'ruf di Yaman besar Ahlul Bait. Ya ikhwan, sebenarnya Ahlul Bait, pergerakan Ahlul Bait di negeri Yaman itu sudah ada di zaman Al-Imam Asy-Syaukani dan yang sebelumnya. Banyak di Yaman Zaidiyah dan yang semisalnya, orang-orang pemahaman Ahlul Bait. Bahkan ada istilah fikih Ahlul Bait. Kenapa fikih Ahlul Bait? Karena ulama-ulama yang ada pada masa itu adalah Ahlul Bait. Walaupun kadang terkontaminasi dengan pemikiran Sufiyah atau pemikiran Syiah. Namun Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, beliau min bab ad-da'wah. Jangan diragukan lagi ke piawaian Asy-Syaukani dalam membantah kesyirikan. Beliau punya kitab Durrun Nadid dan yang semisalnya,
banyak buku-buku beliau menjelaskan tentang tauhid. Namun beliau menyebutkan ini qaul ahlul bait, ini pendapat ahlul bait, supaya masyarakat tuh lebih menerima. Oh ya, ini qaulnya ustadz kami gitu loh. Ya, seperti itu. Namun ya ikhwan, ma'a intiba, tetap ditanbih, antum giring ikhwan-ikhwan itu ke para ulama. Difahami? Antum tidak masalah antum menyampaikan ini qaul seperti ini, pendapat seperti ini, mencocoki tokoh atau ustadz yang sudah diidolakan oleh kalangan salafiyin tadi. Namun antum tetap berupaya untuk ilmiah. Jangan di pengajian, misalkan contoh, kadang sebagian orang kadang di pengajian ini sebagaimana pendapatnya Ustadz Fulan, ini pendapat yang dikuatkan Ustadz Alan. Nah, ini justru sebaliknya, ya. Di Palembang ini kadang anak dapat ada beberapa kajian, seorang Ustadz kadang bilang ini sebagaimana disebutin Ustadz Firanda, sebagaimana disebutin Ustadz Yazid. Bukan tidak boleh sih, ya, bukan tidak boleh, tapi giringlah juga umat itu tadi untuk ilmiah mengenal ulama gitu loh. Banyak ulama di Saudi Arabia itu banyak sekali yang hayyan wa mayitan rahimahumullahu amwatahum wa hafidhu ahya'ahum, banyak sekali. Antum lihat di zaman sekarang yang masih hidup, ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ada Syekh Rabi Al-Madkhali, ada Syekh Wasiung Abbas, Syekh Muhammad Umar Bazmul, Syekh Saleh Al-Fauzan, siapa? Yang Saleh Al-Syekh, Abdul Aziz Al-Syekh. Di wilayah-wilayah belahan Saudi Arabia yang lain juga banyak. Nah, ini kewajiban kita para dai, para penuntut ilmu, menukilkan dari mereka-mereka ini tadi. Namun tidak mengapa antum menyampaikan pendapat-pendapat yang ma'ruf di kalangan mereka, min ajl, dalam rangka untuk tidak menimbulkan tafriq. Kalau anak pribadi ikhwan, termasuk surat Al-Kahfi, termasuk baca doa dhahabadh dhama' wa batalatil uruq wa thabatal ajr. Pernah enggak antum anak berdoa kalau buka puasa bismillah? Karena sampai sekarang anak yakinnya dhaif. Ya. Sama seperti azan di telinga bayi. Ikhwan, hadisnya dhaif. Ya, hadis dhaif. Qomat di telinga bayi, di azannya diqomati ketika lahir. Hadisnya dhaif. Namun di kalangan awam mereka taunya, ya Kak Didi, enggak usah antum ini hadisnya dhaif Syekh Albani. Di kalangan awam, antum bicara di kalangan salafiyin, selesai masalah. Dhaif, didhaifkan, ya rata-rata yang mendhaifkan. Tapi di kalangan awam biarkan. Yang tanya orang awam, Ustaz gimana? Enggak usah dhaif gini. Karena enggak hikmah. Ketika kita enggak hikmah seperti itu tadi, susah untuk sampainya ilmu. Ada suatu masalah yang ditanbih oleh para ulama ketika dalam berdakwah. Jangan sampai ada al-jidal wal khusumah. Ketika ada jidal dan khusumah, disitulah awal kali akan terjadi al-baghdha wasyahna. Kalau sudah ada kebencian antara jamaah dengan ustadznya, nanti susah klop. Nah, ada syekh yuzkar ya ikhwan. Kemarin khutbah di Pusri itu. Jadi Masjid Pusri itu imamnya udah macam-macam ya. Yang khutbah, jadi ada setelah sholat tuh doa bersama, ada segala macam, bebas lah. Di sebagian masjid, kadang kalau anak ngimami di sebagian tempat ya, yang tempat-tempat sifatnya umum, kadang habis sholat itu anak ndak langsung ngadep wajah itu ke hadapan makmum seperti kita sholat di sini ya. Karena rata-rata di masjid umum ini gimana kalau habis sholat Kak Didi? Ngadep ke arah kiblat itulah ya, ngadep ke arah kiblat. Pernah ya ikhwan, ini kejadian nyata di masjid Jerin Ceteliyah, tempat anak-anak ngontrak. Jadi ada ikhwan imam setelah sholat muter wajah. Ketika musyawarah dengan Pak RT, diangkat masalah ini tadi. Apa gawe? Setelah sholat ngadapi kami,
setelah sholat ngadapi kami. Pecah nak ngadu burung bae. Di musyawarah itu diangkat malam, aku ingat kan, waktu itu aku udah datang. Diangkat sama jamaah. Karena mereka tahunya setelah sholat itu ustadz yang biasa itu tidak pulang ngadep-ngadep anu. Ya enggak? Nah, seperti ini tadi. Jadi ini juga bagi antum yang mungkin ngimam tempat umum. Kadang masalah ini sepele. Ya enggak? Nah, anak kemarin anak praktek kan, anak tahu masjid itu banyak perubahan, di Pustri itu banyak orang umum segala macam. Habis sholat sudah anak ngadep ke arah kiblat. Ya. Lagi itu perkara sunnah, bukan perkara yang wajib. Ya toh? Setelah selesai sholat, anak mampir ke rumah ikhwannya dalam komplek Pustri itu. Pas buka WA, ada WA. Langsung masuk WA itu kan. Kalau ikhwan Salafin, subhanallah, ilmunya mantap-mantap. Jadi nanya ke ikhwan yang kenal anak. Pertanyaannya itu, akhi, Ustadz itu tadi Ustadz sunnah bu? Ustadz sunnah bu? Dia belum tahu background kita ini. Ya, pertanyaan itu ini. Makanya kadang ikhwan tuh salafi, orang tuh belum memahami apa sih salafi itu. Ustadz sunnah bukan? Ngapa setelah sholat itu tidak menghadap ke arah kiblat, ke arah makmum? Ya enggak? Ngapa menghadap ke arah kiblat? Nah, kalau antum jawabnya bingung kan? Anak jawab. Nah, kata anak sampai kembali titip salam sama bapak itu tadi. Anak sampaikan kaidah Ibnu Taimiyah tadi kan? Gini. Contoh anak kasih contoh. Antum lihatlah sebagian ustadz itu ada yang kadang pakai peci hitam. Ya enggak? Yang sunnah peci hitam, peci putih. Jawab Abu Zainu. Mana dalil yang menyebutkan pecinya warnanya warna hitam? Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan ilbasu min thiyabikumul bayad. Iya apa tidak? Kenapa Ustadz itu peci hitam? Itulah jawaban Anda. Apa jawabnya Kak Didi? Paling alasannya kan supaya lebih diterima masyarakat. Iya benar? Ahabbu thiyab ila Nabi SAW al-qamis. Baju yang lebih dicintai oleh Nabi SAW gamis. Qamis sebetulnya. Kenapa Ustadz itu kalau ceramah pakai kemeja? Ya. Nah, makanya di sini ikhwan kadang anak ngomong, ikhwan ketika tidak paham usul dan cuma tahu qaul ustadz rusak. Ya benar? Ya benar deh. Tanyakan sama ustadz yang biasa pakai kemeja kemana-mana. Kalau di Palembang antum tanyakan sama ustadz yang ngajar di Faza, ngajar di Sadul Ma'ad, ngajar di mana-mana yang di Palembang ini, kenapa mereka pakai peci putih, kolan suwa hitam, pakai kemeja? Kadang sebagian kemana-mana tuh ndak pakai gamis. Padahal kalau mau dibilang, kalau Nabi SAW dulu pakai surban, ya toh? Kayak jamaah tablik tuh nah, pakai surban kemana-mana, pakai gamis, ya benar? Jawabannya cuma satu, supaya kita tidak terlihat asing, ya benar? Ya benar, seperti itu. Padahal sunnahnya pakai putih. Nah, terkadang pada fi ba'dil mawadi sunnah-sunnah tersebut boleh ditinggalkan ya ikhwan. Difahami? Antum lihat ustaz-ustaz STDI, ya enggak? Antum kalau salafi ring satu dia mau dimanapun sampai hari kiamat jangan antum tanya. Kalau kelas yang salafi rombongannya perunya Syekh Yahya Al-Hajuri, jangankan ndak ada sarung, tanyalah sama ustadznya Dr. Vicky, ustadz siapa? Ustadz Jabali. Ana dengar rekamannya. Masalah sarung lah dibahas sama dia, masalah masalah gamis, masalah segala macam. Makanya antum lihat kalau yang ngajinya salafi enggak usah jauh-jauh lah, Abdul Razak lah antum lihat nah. Ya enggak? Abdul Razak. Nah. Lah begamis pakai sarung, mantep. Ana lihat sendiri. Karena ana tahu dan ini memang cara berpakaian salafi ring satu. Ada dalilnya. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh sebagian para ulama. Nabi SAW mengatakan tasarwalu, pakai sirwal. Kata sahabat, orang-orang Yahudi pakai sirwal juga. Idan fattaziru, kalau gitu pakai sarung. Sehingga sarung itu bagian dari sunnah. Ya, itu tadi. Makanya sarungan.
Main bola lagi sarungan, antum belum tahu main bola sarungan? Ya, main bola lagi sarungan. Nah, maksudnya di sini ikhwan, ya, kadang kita tuh perlu meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya sunnah dalam rangka apa? Supaya taklif. Nah, dalam bab-bab kurban ini tadi banyak hal-hal yang kadang sifatnya sunnah. Nah, antum harus kira-kira kalau seandainya masyarakat belum bisa menerima hal seperti itu, ya ditinggalkan, tidak masalah lah juga. Difahami? Karena ini bagian syiar. Faham? Seperti itu. Jadi antum agak terbuka. Bolehnya meninggalkan perkara yang sifatnya sunnah. Sampai ke titip salam sama bapak itu tadi ya. Insyaallah memahami. Jelas? Kemudian hukmul udhiyah. Hukum udhiyah. Di sini disebutkan ikhtalafal ulama fi hukmiha. Fal masyhur indal Hanafiyyah wa riwayatun li Malik wa riwayatun li Ahmad annaha wajibatun 'alal mustati'. Lihat, Hanafiyah, riwayat li Malik, riwayat li Ahmad, hukumnya wajib. Hewan korban itu wajib. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Famana'ahu minal ityan ilal musalla yadullu ala annahu irtakaba muharraman wa huwa tarkul udhiyah ma'al istita'ah fatakunul udhiyah wajibah. Maka pelarangan Nabi SAW kepada orang tersebut, bagi orang yang punya kemampuan, dilarang Nabi SAW untuk datang ke tempat sholat kalau dia tidak berkorban, itu menunjukkan apa? Bahwasanya dia melakukan perkara yang haram. Apa perkara yang haramnya? Tarkul udhiyah, dalam kondisi dia mampu. Fatakunul udhiyah wajibah, sehingga udhiyah hukumnya wajib. Jelas? Kemudian wali hadithi Mikhnaf ibni Salim, dan juga disebutkan dalam hadis Mikhnaf ibni Salim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Wajib bagi setiap rumah pada setiap tahunnya ada hewan yang dikurbankan. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhum wa fi isnadihi dhaif atau dha'fun. Pada sanadnya ada dha'fun, kelemahan. Walima jaa fi sahihain an Jundub bin Sufyan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man dzabaha qabla as-salah falyadhbah syatan makanaha. Barang siapa yang, kata Rasul, menyembelih sebelum waktu sholat, hendaklah dia mengganti syatan makanaha, kambing lain sebagai penggantinya. Fa'amarahu bi'adati dzabh liman dzabaha fi ghairi waqtiha yadullu ala wujubil udhiyah. Di sini Nabi SAW memerintahkan untuk mengulangi penyembelihan bagi orang yang menyembelih tidak pada waktunya. Maka ini menunjukkan wajibnya berkorban. Jadi ada sahabat yang menyembelih sebelum masuk waktu penyembelihan. Kata Nabi SAW, ganti, ulangi, gitu loh. Nah, ketika Rasulullah SAW menyuruh ganti, itu menunjukkan apa? Wajib. Kalau seandainya wajib, tak mungkin disuruh Rasul untuk mengganti. Wa madhhabu jumhuril ulama anna al-udhiyah sunnatun muakkadatun 'alal qadiri wa ghairihi. Adapun pendapat jumhur, kurban itu hukumnya sunnah, bukanlah perkara yang wajib. Walaisat wajibatan, bukanlah perkara yang wajib. Fa fi sahih Muslim an Ummi Salamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'arihi wa basharihi syai'an. Disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan ada di antara kalian yang ingin berkorban, maka janganlah dia mengambil
rambut dan kulit-kulit yang ada di badannya, potong kuku atau yang semisalnya. Fata'liqul udhiyah bil iradah yadullu ala anna al udhiyah laysat wajibatan atau laysat biwajibatin. Ta'liqul udhiyah, Rasul menggantungkan udhiyah tersebut, berkorban dengan iradah. Kata Rasul, kalau sudah masuk 10 pertama dan ada yang ingin berkorban, ya enggak? Kembali kepada keinginan. Siapa yang pengen korban? Kalau lah masuk 10 pertama dan ada yang pengen korban, berarti kan korbannya tergantung dengan keinginan orang tersebut. Ini menunjukkan tidak wajib. Kenapa? Karena ada istilah keinginan. Sebab kalau seandainya wajib, tidak mesti ingin korban. Harus ditekankan saja. Pokoknya kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah, kalian korban tidak korban harus potong kuku. Difahami? Atau afan, jangan potong kuku, jangan potong rambut gitu loh. Fa'amruha mardudun ila ikhtiyaril muslim. Sehingga perkaranya tadi dikembalikan kepada ikhtiar seorang muslim tadi, kepada pilihan dia. Lima rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wal Hakim wa an Jabir rawahu Ahmad wal Hakim an Abi Sa'id zabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kabshan aqran bil musalla thumma qala Allahumma hadha anni wa an man lam yudhahi min ummati. Jadi Rasul pernah berkorban dengan kambing di tempat sholat. Kata Rasul, ini atas namaku dan atas nama orang-orang yang tidak berkorban dari kalangan umatku. Wa huwa haditsun hasan. Faqad dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amman lam yudhahi min ummati. Di sini Rasul ya berkorban mengatasnamakan orang-orang yang belum berkorban dari kalangan umat beliau. Fakanat udhiyah ba'da dzalika mustahabbah. Ini menunjukkan korban hukumnya sunnah. Jadi Rasul berkorban. Kata Rasul, ini korban atas namaku dan atas nama untuk orang yang tidak berkorban dari kalangan umatku. Kalau seandainya wajib, pasti Rasul wajibkan semua. Wa aidan qad thabata an Abi Bakar wa Umar annahuma kana yatrukani at-tadhiyah fi ba'd as-sinin. Juga datang riwayat dari Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab bahwasanya keduanya sengaja meninggalkan berkorban pada sebagian tahun hatta la yadhunnun nas wujubaha, supaya orang-orang jangan sampai menganggap korban tersebut hukumnya wajib. Jelas? Wa ja'al ghairihima minas sahabah, dan juga datang dari sahabat yang lain. Wala yu'lam lahum mukhalif, dan tidak dikenal adanya sahabat yang menyelisih mereka. Datang juga riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, wa inni la ada'ul adha wa inni la musirun makhafata ayyara jirani annahu hatmun alayya. Riwayat Al-Baihaqi. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, wa inni la ada'ul adha atau udhiyah, aku meninggalkan berkorban. Wa inni la musirun, ketika itu aku lagi kondisinya lapang. Kenapa beliau tinggalkan? Makhafata ayyara jirani annahu hatmun alayya, karena khawatir nanti tetanggaku nganggap itu hukumnya wajib. Berarti yang difahami oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang difahami oleh Umar, yang difahami oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, berkorban bukanlah hukumnya wajib. Jelas? Seperti itu tadi. Dikatakan oleh Imam As-San'ani dalam Subulus Salam, wa af'alus sahabah dalatun ala adamil wujub ala adamil ijab. Perbuatan sahabat tersebut menunjukkan tidak wajib. Ya. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm, la yasihu an ahadin minas sahabah annaha wajibah. Kata Ibnu Hazm, tidak ada seorang pun para sahabat yang mengatakan kurban hukumnya wajib. Jelas ya? Seperti itu. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi' rahimahullah ta'ala, dan juga sehingga dikuatkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani. Berkorban bukanlah hukumnya wajib, tapi sunnah muakkad. Wa hadithu Abi Hurairah
wa Mukhannif atau Mikhnaf ibni Salim dhaifani. Hadis Abu Hurairah yang di bab tadi, man kana lahu sa'ah, dan hadisnya Mikhnaf dhaifan. Wa ma jaa fi hadis Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu min al-amri bi i'adati dzabhil udhiyah ala man dzabaha qabla waqtiha yuhmal 'ala al-istihbab. Adapun hadis Jundub bin Sufyan yang tadi kata Rasul, man dzabaha qabla shalah falyu'id makanaha, ini hadisnya menunjukkan sunnah saja, bukan menunjukkan wajib. Fal ghardu minhu al-isyaru ila annaha la taqa'u udhiyah idza dzubihat qabla shalah. Isyarat tujuan dari sabda Nabi SAW tersebut adalah isyarat bahwasanya kurban tidak teranggap kurban apabila disembelih sebelum salat. Faman arada an tuqbal minhu wa yu'jar falyadhbah marratan ukhra. Siapa yang ingin diterima kurbannya dan dia dapat pahala, maka sembelihlah kambing yang lainnya. Wa madhhabul jumhur wal arjah. Pendapat jumhur adalah yang rajih. Apa pendapat jumhur? Berkorban hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup dulu sampai sini, naktafi bihadzal qadar.